saudara, hari Minggu kami sedang jalan pagi. Kita tahu hari-hari ini kita sedang dalam masa-masa yang tidak mudah, masa-masa di mana kita harus mengisolasi diri kita di rumah. Saya pribadi dan keluarga sudah hampir sebulan lebih di rumah saja. Tentunya saya juga mengalami ada aktivitas-aktivitas yang tidak bisa saya lakukan lagi. Dan saya merasa bahwa COVID-19 ini juga bisa dipakai oleh si jahat untuk menebar kekhawatiran maupun ketakutan. Tapi hari-hari ini saya dan istri dan keluarga juga jadinya punya waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan lebih lagi, sehingga puji Tuhan oleh anugerah Tuhan, oleh apa yang kita pelajari di gereja, ada kekuatan untuk terus boleh mentertibkan pikiran, untuk terus boleh mengalami kebenaran yang memerdekakan. Saya percaya bahwa setiap kita akan mengalami kekuatan yang dari Tuhan ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Dan saya juga beserta dengan istri juga, Tuhan taruhkan sesuatu, yaitu supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri saja. Tapi inilah saatnya kita menabur, kita saling tolong-menolong satu dengan yang lain, sehingga setiap anggota komunitas ataupun gereja tidak ada yang berkekurangan, dan juga kita boleh menjadi berkat buat orang-orang lain. Jangan lupa olahraga. Bye. Halo teman-teman Blessing Community, apa kabar semuanya? Aku harap kita tetap stay safe and keep social distancing. Yohan hari ini mau share tentang apa yang Tuhan bicara ke Yohan hari-hari ini, devotional time-nya Yohan dengan Tuhan, saat teduhnya Yohan dengan Tuhan. Di waktu-waktu yang kayak gini, banyak anak-anak muda tuh sering bingung ya, mau ngerjain apa ya gitu, karena setiap hari itu dilakukan di rumah, nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu teman-teman. Apalagi buat anak perantauan, nggak bisa ketemu sama orang tua, especially buat orang kayak Yohan tuh extroverted banget ya. Jadi teman-teman Yohan itu adalah energinya Yohan gitu. Jadi biasanya setiap pulang kerja, Yohan tuh selalu habisin waktu sama teman-teman dekat Yohan gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Sekarang udah 6 weeks ya kita quarantine, lockdown everything. Dan pertama-tama jujur namanya manusia gitu kan, apalagi jiwa muda gitu kan, aduh mau kemana ya, aduh nggak bisa gitu kan. Jadi abisin waktunya tuh di rumah aja gitu. Banyak sih orang yang bikin YouTube channel, banyak orang yang belajar masak, belajar bikin kue, baking and everything. Banyak yang oh ya udah latihan musik, nah itu bagus gitu. Everything is good, having fun is really good, it's fine. Tapi belakangan ini Tuhan sering ngomong sama Yohan waktu Yohan saat teduh. Tuhan bilang, berapa lama sih kamu ngasih waktu buat aku 1 hari gitu? Aku ngasih waktu buat kalian, buat anak-anakku semua, buat gerejanya Tuhan 24 jam. Dan kebanyakan anak-anak muda itu ngeluangin waktunya dengan hal yang salah. Nggak salah buat social media, nggak salah buat screening, tapi kita juga punya waktu buat Tuhan gitu. Dan aku sadar ini hal coronavirus ini bukannya Tuhan izinkan untuk kita alamin gitu. Mungkin ini hanya peringatan buat kita gitu. Buat Yohan pribadi, personally gitu, revelation yang Yohan dapat dari Tuhan, apakah waktu-waktu quarantine ini menjadi sebuah excuse buat Yohan untuk nggak bertumbuh, atau menjadi sebuah push, dorongan buat Yohan supaya Yohan makin bisa pulih gitu. Udah seminggu Yohan nyatatin semua di jurnal Yohan tentang hal-hal masa lalu Yohan yang masih terpendam di alam bawah sadar, yang Yohan belum pulih sama sekali gitu. Terkadang kita berpikir, oh di age tertentu, di umur tertentu kita udah sembuh, udah pulih gitu. Karena mungkin spiritual kita udah pulih, kita berpikir batinnya kita
rohaninya kita udah pulih gitu, soulnya kita gitu, kita udah pulih. Ternyata jiwa kita tuh terkadang masih kita tuh masih hidup di masa lampau, tapi badannya kita udah di present gitu. Aku banyak belajar sekarang buat pelepasan sendiri, buat nyembuhin diri sendiri gitu, dengan cara aku tulis apa-apa aja yang di sekarang itu aku berpikir kok aku masih seperti ini ya gitu. Kenapa aku merespon masalah yang sepele ini seburuk itu gitu. Nah, aku berdoa, aku hidupin musik, aku doa, aku tulisin, Tuhan, sebenarnya apa akarnya ini semua gitu. Aku terlalu banyak waktu, mungkin 2-3 jam itu aku bakal nulis di jurnalku sendiri gitu kan. Aku bakal nulis, oh iya Tuhan, aku dibawa Tuhan kembali ke masa laluku yang aku belum sembuh gitu. Aku mungkin sudah memaafkan orang-orangnya gitu, tapi aku belum memaafkan keadaannya itu gitu. Aku masih sakit hati dengan situasi-situasi yang membuat aku terluka gitu. Aku sih banyak diingatin Tuhan seperti itu. Dan ingat, teman-teman, aku mau kasih tahu, worship itu benar-benar penting. Karena devils can get in when you have worship with God. When you worshiping with God, devil tuh nggak bisa masuk gitu. Tapi waktu kita melamun, waktu kita screening, bisa aja masuk. Oh ya, video porno atau apapun, atau ya stalking dan hal-hal lainnya. Tapi waktu waktu kita worship, Tuhan tuh benar-benar masuk gitu. Tuhan tuh benar-benar ngomong sama Yohan, di sini nih belum pulih, di sana nih belum pulih gitu. Tuhan tuh benar-benar ngembaliin cinta mula-mulanya sama Tuhan. Dan aku tahu ada janji-janji Tuhan yang menunggu di depan untuk saya, promise-nya Tuhan untuk saya di depan gitu. Dan untuk teman-teman juga gitu. Jangan jadikan kuarantin ini excuse buat kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Oh ya udah di rumah aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan, benar-benar dekat sama Tuhan, benar-benar cari Tuhan. Karena begitu gampang buat Tuhan untuk ngembaliin waktu ini seperti normal kembali. Dapat pekerjaan, ketemu teman, orang tua bisa ketemu dengan orang tua. Terlalu gampang buat Tuhan. Tapi gimana kita mempergunakan waktu-waktu ini dengan sangat-sangat baik, dengan balik lagi ke Tuhan. Itu aja sih buat hari-hari ini. Nanti kalau misalnya dapat lagi dari Tuhan, dan aku perlu share dengan kalian, aku pasti share dengan kalian lagi. Bye. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada,
Saya percaya Dia Allah yang selalu menyertai seluruh kehidupan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Saya percaya kuasa Allah dinyatakan atas setiap kita dimanapun kita berada. Di rumah kita atau di tempat dimana kita berada. Kita siapkan hati kita hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Dengan segala keberadaan kita. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Betapa baiknya Engkau. Engkau sangat baik. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Semua karena berkat kemurahan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang baik, Kau Bapa kami yang baik. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami. Kami naikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kebaikan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ku naikkan tanganku, aku mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat kemurahan-Mu. Amin. Yes, God. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Semua karena kemurahan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena
Terima kasih Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hatiku, aku menaikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik. Di dalam nama Yesus, bawa setiap kami untuk lebih lagi tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Setiap kami dengan segala antusias kami mengalami perjumpaan, bertemu muka dengan Engkau, Allah kami yang hidup. Terimalah segala pujian kami, terimalah segala pujian kami, hormat kami. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Kau Raja, Kau Bapa, Kau Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Setiap kita yang antusias untuk bertemu dengan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Dia Allah yang menjadikan setiap hari-hari kita penuh dengan sukacita. Yang percaya katakan amin. Hari
Raja dalam seluruh kehidupan kami. Amin. Thank you God. Sama-sama. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha Kau yang bertata, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Selamanya Kau Tuhan. Dekat kasih-Mu setia menjagaku. Kami nyatakan Kau Tuhan. Nyatakan yes, bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Amin. Kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tidak pernah berubah kuasa-Mu Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Mari jemaat Tuhan katakan, Maha kuasa, maha mulia, Dia bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, selamanya Kau Tuhan. Sampai selamanya. Yes. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, oh, oh. Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya Tuhan. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia, Kau yang bertata, selamanya Kau Tuhan. Kau yang berkuasa, Maha kuasa, selamanya Kau Tuhan yang berkuasa. Dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, maha kuasa. Maha Amin, amin. mulia, Kami Kau percaya Tuhan. bertata atas semesta. Amin. Maha kuasa, maha mulia, Dulu sekarang sampai selamanya.
percaya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang tanpa batas. Bapa yang setia, yang selalu menyertai seluruh kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Segalanya. Amin. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang
Kau setia, Kau setia. Dengan kesetiaan-Mu, Kau melimpahi setiap kami dengan kekuatan demi kekuatan. Dengan kesetiaan-Mu, Kau menyatakan pertolongan bagi setiap kami. Pertolongan demi pertolongan. Dengan kesetiaan-Mu, Kau nyatakan bagi setiap kami perlindungan. Dengan kesetiaan-Mu, Kau nyatakan hidup kami berbeda. Kami percaya kepadamu. Kami memberikan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kau Bapa yang setia, Allah kami yang setia, yang selalu ada bersama-sama dengan kami dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Yes, God. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan lagi, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ya Bapa, Kau setia Tuhan. Sudah sangat teruji Bapa. Khususnya di saat kesulitan yang kami alami. Saat-saat tantangan yang kami hadapi. Saat-saat keadaan tidak seperti yang kami inginkan. Engkau setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Itulah yang menjadi penghiburan bagi kami. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Itulah yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Bahwa kami punya satu pribadi. Allah kami yang dapat kami andalkan. Allah kami yang dapat kami percaya. Allah kami yang dapat kami puji. Yang dapat kami sembah. Yang dapat kami agungkan. Yang mendengarkan doa dan seruan kami, yang memelihara kami, yang mengasihi kami, yang mencintai kami. Itulah sebabnya tenanglah jiwa kami di dalam hadirat-Mu. Tenanglah jiwa kami di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kembali lagi jemaat Tuhan yang kekasih. Kami menyapa saudara dari ruang ibadah kita di tempat ini. Kami berkata kami sangat merindukan saudara semuanya. Kami sangat mengasihi saudara semuanya. Kita berdoa saudaraku supaya waktunya segera tiba
untuk kita boleh beribadah bersama-sama lagi. Tetapi saudara, tentunya semua waktu itu baik. Apakah waktu di mana kita nggak bisa bertemu juga baik, saudaraku? Karena Tuhan kita bukan hanya pada waktu kita berkumpul bersama-sama. Tuhan ada kapanpun, dimanapun kita ada. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan bisa memberikan pertumbuhan kepada kita dalam situasi apapun di dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya kita semua terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini, saudara, tetap produktif di masa sulit. Ya, atau tetap produktif di masa COVID. Ya, saudara, mari kita buka Alkitab kita ya dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Saudara, firman Tuhan berkata, saudaraku, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudaraku, Paulus ketika menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, saudaraku, sebenarnya Paulus lagi lockdown, saudaraku. Dia lagi di karantina, saudaraku. Dia di mana di karantina, saudaraku? Di penjara di kota Roma. Oleh kekaisaran Roma, Paulus ditangkap dan dipenjara di sana, saudara. Tetapi Paulus, saudaraku, ya tetap produktif sekalipun dia ada di penjara, saudara. Penjara tidak bisa menghentikan Paulus untuk terus berkarya, untuk terus melakukan aktivitasnya dengan segala keterbatasan yang dia punya. Nah, saudaraku, dan di dalam surat ini dikatakan dia encourage, dia berikan semangat, dia dorong kepada jemaat di Filipi. Karena jemaat di Filipi adalah salah satu jemaat yang dirintis oleh Paulus, saudaraku. Dan Paulus begitu mengasihi jemaat di Filipi, saudaraku. Ya, saudaraku, dia menulis, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, kita tahu bahwa keselamatan bukan hasil usaha kita. Yang dimaksud di sini, saudaraku, bukanlah keselamatan, anugerah kasih karunia, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Saudaraku, kita tahu bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan kita, maksud saya, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, tetapi itu adalah anugerah Allah. Namun setelah kita mendapatkan keselamatan itu adalah baru awal kehidupan kekristenan kita, menjadi Kristen bayi, saudaraku, menjadi baru di dalam Tuhan. Dan Paulus mengajarkan jemaat di Filipi termasuk kepada kita hari ini, supaya kita mengerjakan keselamatan kita, saudaraku, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dikatakan bahkan dengan takut dan gentar, saudaraku, sampai apa? Sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Jadi saudaraku, Paulus menasihati jemaat di Filipi lewat di penjara, saudara, ya, supaya jemaat di Filipi terus mengerjakan keselamatannya. Sekalipun Paulus tidak bisa hadir, bahkan dikatakan lebih-lebih lagi pada waktu aku tidak hadir. Kenapa, saudaraku? Nanti kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, Paulus mengingatkan, saudaraku, ada pengajar-pengajar palsu. Ya, Paulus mengibaratkan ada anjing-anjing, saudaraku, ya. Ada orang yang mencoba, saudaraku, menyimpangkan pengajaran Paulus dari jemaat di Filipi, saudaraku. Nah, jadi Paulus merasa tertantang, merasa bertanggung jawab, saudaraku, sekalipun di penjara. Paulus, saudaraku,
pikiran dan hatinya enggak bisa dipenjara, saudara. Dia terus melakukan pekerjaan Tuhan. Bahkan luar biasanya saudaraku, Paulus saudaraku di dalam penjara itu ajaib sekali saudaraku. Dia menulis saudaraku, kalau kita baca kitab Filipi saudaraku, dia bahkan berkata 16 kali kata apa? Sukacita. Kalau saudara baca kitab Filipi, saudara akan menemukan 16 kali dikatakan bersukacita, bersukacita, bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Nah, Paulus ada di penjara saudaraku, tetapi saudaraku, dia saudaraku mampu ya mengencourage, mendorong, ya menguatkan jemaat di Filipi untuk bersukacita. Dan banyak sekali saudaraku firman Tuhan, kata-kata yang luar biasa yang saudaraku sering kita kutip dari Paulus ketika dia menulis surat di Filipi ini saudaraku, mati adalah untung dan hidup adalah Kristus. Ya, di dalam Filipi 3:10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi luar biasa saudara. Ya, kalau 2000 tahun yang lalu saudaraku, ya Paulus itu mengalami lockdown saudaraku. Tapi Paulus terus bertumbuh, terus berkarya, terus produktif. Nah saudara, hari ini juga kita saudaraku mengalami lockdown, mengalami karantina, PSBB saudaraku. Ya, kebanyakan saudaraku di rumah saudara. Nah saudaraku, mari kita sama seperti Paulus ini, kita juga boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita. Ya, nah mari kita lihat sebentar tahapan-tahapan hidup kita untuk produktif di masa sulit ini. Ya, bagaimana supaya kita saudaraku jangan merenung ya, jangan menyesali, jangan menyalahkan dan menjadi bingung, putus asa, takut dan lain sebagainya. Nah saudaraku, tentunya di tahap awal pandemi ini dimulai saudaraku, terjadi maksud saya, kita semua terkejut dengan perubahan seketika yang harus kita patuhi untuk kebaikan. Ya, perubahan itu saudaraku meliputi apa? Meliputi hidup pribadi kita saudaraku. Ya, saudaraku sekarang kita ada di rumah. Dan rasanya saudaraku kita nggak bisa lagi bebas saudaraku melakukan ini dan itu semaunya kita saudaraku. Yang kedua saudaraku, perubahan itu meliputi apa? Keluarga dan sanak saudara. Ya, saudaraku, kehidupan kita dengan keluarga kita saudaraku. Ya, dan sanak saudara kita di dalam keluarga kita saudaraku, mulai saudaraku ada pembentukan dalam hidup keluarga kita saudaraku. Tadinya kita bertemu dengan anak-anak kita yang sudah berkeluarga, mungkin berapa waktu, berapa jam dalam satu hari. Tetapi ini saudaraku, selama beberapa waktu ini kita terus bersama-sama dengan mereka saudaraku. Harus ada perubahan, kita membuat sebuah kehidupan yang baru di sana. Dan sanak saudara kita, saudaraku, rasanya kalau hari ini ada orang kunjungan ke rumah kita, rasanya kayak kurang tepat waktunya saudaraku. Bukan menolak, tetapi kayaknya kurang tepat hari ini saudaraku. Ya, demikian juga dengan gereja. Kita tidak lagi bisa komsel sama-sama. Kita tidak bisa lagi pemuritan sama-sama saudaraku. Kita tidak bisa lagi saudaraku bertemu di dalam gedung ibadah kita saudaraku. Ya, terjadi perubahan. Perubahan itu membuat kita nggak nyaman saudaraku. Ya, apalagi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan saudaraku. Ya, pesta-pesta saudaraku, ya ditunda. Bahkan ada orang yang kalau ada orang meninggal nggak lama-lama langsung dikebumikan saudaraku. Banyak sekali terjadi perubahan saudara. Ya, terjadi juga apa? Pekerjaan, di dalam pekerjaan dan keuangan kita. Mungkin banyak di antara kita udah kena PHK. Mungkin banyak di antara kita hari ini kesulitan dalam keuangan. Kita harus mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan kita saudaraku. Apalagi saudaraku, perubahan di dalam kesehatan. Hari-hari ini kesehatan makin penting bagi kita, saudaraku. Ya, kita mulai, saudaraku, mengadakan waktu untuk berolahraga. Ya, yang selama ini kita malas berolahraga, kita mulai karena kita percaya, kita tahu bahwa kesehatan itu begitu penting, saudaraku, untuk imunitas tubuh kita. Ya, keamanan juga sekarang, saudaraku, napi-napi dilepaskan, saudaraku. Waduh, tingkat keamanan, saudaraku, makin rawan rasanya, saudara. Ya,
Itu sesuatu yang dulu nggak kita alami. Sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan terjadi, saudaraku. Ya, kita mungkin sudah buat rencana jangka panjang dan lain sebagainya, saudaraku. Ya, bahkan saya sendiri sudah ada rencana tadinya mengunjungi anak-anak. Batal, saudara. Ya, jadi saudaraku, enggak ada yang pasti di atas muka bumi ini kecuali siapa? Tuhan kita yang pasti, saudaraku. Ya, apa juga lagi yang pasti? Perubahan itu sendiri selalu akan terjadi, saudaraku. Ya, jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, mari saudaraku, ya, kita mungkin ada di tahap-tahap ini. Tapi saudaraku jangan terus ada di tahap ini, saudaraku. Ya, nah, saudara, beberapa waktu ini saudaraku ketika ada di pemuritan saudaraku, ya, nah sebentar, akibatnya apa? Kita mengalami problem-problem emosional. Karena ada perubahan-perubahan tadi saudaraku yang seperti yang saya katakan tadi, ya, yang goncang itu apa? Roh kita nggak goncang, saudara. Karena di dalam roh kita ada roh Allah, saudaraku. Yang goncang itu apa? Emosi kita. Ya, maka ketika Tuhan selalu memperingatkan, jangan kau takut, jangan gelisah. Ya, ketika saudaraku murid-murid bersama dengan Yesus pada satu kali mereka sedang ada di danau Galilea, saudaraku, ada angin ribut, saudaraku, murid-muridnya takut. Tuhan bilang tenang. Ketika Yesus mau disalibkan dan akan naik ke surga, murid-muridnya gelisah. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Nah saudaraku, problem-problem emosional mulai bermunculan. Gelisah, gentar, khawatir, takut, panik, rasa nggak aman. Kita dengan anak-anak kita, waduh, anak dengan orang tua juga, wow, nggak aman, nggak nyaman, nggak enak, saudaraku. Semua problem-problem emosional itu mulai muncul di tengah-tengah kehidupan dan di tengah-tengah keluarga kita. Nah, saudara, apakah kita masih terus-menerus di tahap ini? Ya, jangan, saudaraku. Jangan terus-menerus ada di tahap ini. Nah, tahap kedua apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita perlu masuk ke fase berikutnya, yaitu fase menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Kita berkata bahwa hidup seperti ini sekarang adalah hidup yang normal. Dulu mana normal, saudaraku, kemana-mana kita pakai masker, betul nggak? Sekarang kemana-mana kita pakai masker. Dulu kita jarang cuci tangan, sekarang dikit-dikit kita cuci tangan. Itulah kehidupan yang normal sekarang. Saudara tahu kenapa, saudaraku, ya, binatang-binatang dulu, ya, sekarang ini punah. Kebanyakan kenapa? Karena mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan. Perubahan cuaca, perubahan lingkungan, perubahan hutan-hutan yang mulai dirambah dan lain sebagainya. Tidak mampu menyesuaikan diri. Sehingga banyak binatang-binatang itu punah, saudara. Selain salah satunya diburu dan ditangkap, saudara. Tetapi saudaraku, ya, betapa pentingnya kita menerima keadaan ini, ya, jangan terus kita komplain di dalam hati kita, dan mari kita mulai berkata, iya, ini adalah keadaan yang saya harus terima, dan saya harus bisa hidup dengan keadaan yang seperti ini. Ya, jadi saudaraku, menyesuaikan diri dengan keadaan ini, tetapi kita terus bertumbuh, saudaraku. Ya, menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Hidup seperti ini sekarang adalah hidup yang normal. Nah, tentunya saudaraku perlu penyesuaian, perlu perubahan dalam hidup kita. Saya kasih contoh, saudaraku. Mungkin sebelum COVID-19 ini, tingkat kesulitan hidup kita, kalau saya katakan bagi level 1 sampai 10, tingkat kesulitan hidup kita level 3, saudara. Ya, jadi kalau level 3 kita cukup ada di level 4, ya kita udah bisa mengatasi keadaan. Ya, kita bisa mengatasi problem-problem. Kita bisa mengatasi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Nah, dengan keadaan yang sekarang ini, saudaraku, mungkin tingkat kesulitan hidup kita naik ke level 5. Kalau kita masih hidup di level 4, baik itu secara rohani,
baik itu secara emosi, baik itu secara fisik, nggak sanggup, nggak mampu menang atas kondisi yang sekarang ini. Jadi saudaraku, secara level saudaraku, kita harus naik ke berapa? Kalau tingkatannya sekarang 5, kita harus naik ke tingkatan 6 saudaraku paling tidak. Nah, barulah kita bisa apa? Menerima keadaan ini sebagai keadaan yang normal. Kalau enggak saudara, kita enggak bisa menang saudaraku. Ya, itu berbicara tentang apa? Hubungan-hubungan saudaraku, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nanti kita akan lihat. Ya. Nah, saudaraku hari ini ya, dengan berbagai macam keterbatasan kita ya, karena physical distancing dan social distancing, mari saudaraku kita tetap kreatif saudaraku. Ya, kita mulai membiasakan bahwa pertemuan pemuritan lewat sosial media itu adalah sesuatu yang normal sekarang saudara. Ibadah yang seperti ini adalah ibadah yang normal. Dulu kita menganggap ini tidak normal, tapi mari sekarang kita coba menyesuaikan diri dengan keadaan ini dan kita berkata, ya ini normal. Jadi saudaraku, jangan bilang begini, enggak ibadah. Selalu saudaraku pada hari Minggu, saudara keluyuran kemana-mana. Hari Sabtu saudara enggak ikut lagi jam 2. Jangan saudara. Ya saya lebih suka, benar saudaraku. Itulah sebabnya saya mau mengajak semua jemaat. Kalau Sabtu kita adalah waktu doa, mari saudaraku, lakukan itu. Karena apa? Karena doa itu kebiasaan yang baik. Nah jangan sampai saudaraku mengalami penurunan. Itu yang Paulus katakan, tetap kerjakan keselamatanmu, tetap produktif. Jangan sampai saudaraku keadaan ini sudah bilang, saya nggak mau ikut doa lah. Malas lah cuman lihat di melalui sosial media. No. Saudara tetap. Ya, semua hal yang baik dalam hidup saudara, disiplin-disiplin yang saudara ambil selama ini, lakukan bahkan lebih baik lagi saudara. Ya, selama ini saudara nggak ada doa puasa, ambil doa puasa saudara. Seperti yang saya katakan, saya sendiri ngambil hari Minggu doa puasa saya saudara. Saya bilang ini waktu untuk Tuhan. Semua waktu untuk Tuhan saudaraku, tapi itu waktu untuk saya menikmati Tuhan, beristirahat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ya, mari saudaraku, ambil. Kenapa? Karena itu baik buat apa? Buat kehidupan saudara, menaikkan level hidup saudara. Sehingga saudara tidak apa? Tidak menjadi apa ya? Enggak nyaman dengan situasi hari ini, saudaraku. Biarlah saudaraku, kita bisa melihat saudara dengan bisnis saudara, apa saudara masih bisa dilakukan lewat sosial media. Lakukan terus saudaraku, berdoa, minta hikmat Tuhan, kreatif. Jangan mengeluh saudara. Paulus di dalam kitab Filipi, dia mengingatkan jemaat di Filipi supaya jangan bersungut-sungut. Jangan mengeluh. Ya, padahal dia sendiri ada alasan untuk mengeluh. Kenapa? Dia dipenjara bukan karena dosanya. Dia dipenjara bukan karena dia telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan pemerintah. Dia dipenjara bukan karena dia melakukan dosa, saudaraku. Tetapi dia dipenjara karena nama Tuhan, saudara. Tapi dia menganjurkan untuk tidak bersungut-sungut, untuk tidak mengeluh, untuk tidak berbantah-bantahan, saudara. Ya, jadi mari saudaraku terus, ya, setia saudara, setia. Ya, saudara melakukan pemuritan, lakukan pemuritan. Seminggu sekali lebih bagus lagi saudaraku. Ya, pemuritan, ibadah melalui sosial media. Ketika ibadah saudara duduk baik-baik saudaraku. Ikuti acara ibadah kita, tulis, catat saudaraku. Ajak semua keluarga saudara untuk ibadah. Kalau saudaramu yang lain mereka nggak punya ibadah online, kirim ke mereka saudaraku. Supaya apa? Supaya mereka juga boleh diberkati Tuhan saudara. Jadi mari di masa-masa ini kita bisa tetap produktif. Bahkan saudaraku di masa-masa begini saudaraku bisa banyak orang bisa datang kepada Kristus. Paulus di dalam kitab Filipi katakan begini saudaraku. Ya,
luar biasa sekali saudaraku. Paulus bahkan di penjara saudaraku. Ya, di dalam Filipi 1 ayat 12 sampai 14 dikatakan begini, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Di dalam sosial media hari ini begitu banyak kesaksian. Bagaimana orang-orang bertobat, bagaimana orang memberitakan Injil dan lain sebagainya. Saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan bisa bekerja lebih dahsyat lagi di masa-masa ini, saudara. Saya mau beritahu kepada saudara, jangan lengah, saudara. Jangan lengah, saudara. Ya, bangun dirimu, saudaraku. Bangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Ya, seperti kitab Yudas katakan, saudaraku. Jadi jangan lengah, saudara. Ya, jadi banyak hari ini keterbatasan kita, tapi jangan itu menyebabkan apa? Kita berhenti produktif, saudaraku. Terimalah kondisi ini sebagai sesuatu yang normal, saudara. Ya, sehingga pikiran saudara diset, ya beginilah kehidupan saat ini. Terima, bersyukur kepada Tuhan. Ya, terus produktif, saudaraku. Ya, dengan berbagai macam keterbatasan melakukan komsel, pemuridan, ibadah melalui sosial media, berubah pola pikir, berubah pola hidup kita, saudara. Ya, itu penting. Jadi dari tahap awal tadi kita terkejut, kita takut, kita khawatir, kita gelisah. Sekarang kita perlu masuk ke fase berikutnya apa? Fase penyesuaian diri, saudaraku. Kita mulai menyesuaikan diri dengan keadaan. Kita bisa hidup, ya, sama seperti burung rajawali, saudaraku. Ya, kalau dikatakan saudaraku, burung rajawali itu saudaraku kenapa? Dia terbang itu saudaraku, ya justru badai menolong dia terbang tinggi. Kalau kita anggap ini adalah badai kehidupan, mari kita pakai badai kehidupan ini untuk kita lebih baik hidupnya. Bukan semakin menurun, saudaraku. Lebih baik, lebih tangguh, lebih kuat, lebih punya iman, lebih dekat dengan Tuhan, lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, saudaraku, itu yang perlu kita lakukan. Nah, fase ketiga, saudara, yang kita perlu belajar adalah masuk kepada fase pembelajaran. Pembelajaran apa yang kita dapat dari keadaan ini. Sehingga kita semakin dewasa. Coba nih saudaraku, perubahan karakter apa yang sudah terjadi dalam hidup saudara selama beberapa waktu ini? Ya, perubahan karakter apa sih? Ya, jangan saudaraku sama terus. Enggak boleh saudara, harus terjadi perubahan karakter saudara. Ya. Makanya ketika saudara saat teduh, izinkan saudara menulis saat teduhmu. Ya, biar firman Tuhan itu masuk ke dalam jiwamu. Merubah hidupmu. Ya, saudaraku, kenapa saudaraku? Karena karakter itu penting, saudara. Ya, ingat, kenyamanan, kita suka kenyamanan, tapi Tuhan lebih suka kepada karakter kita, saudara. Ya, kenapa? Hanya karakter kita yang kita akan bawa ke surga, saudaraku. Kenyamanan kita enggak kita bawa, saudara. Tetapi apa? Karakter kita. Kalau saudara baca di dalam kitab-kitab ini semua, saudaraku, yang ditulis Paulus selama dia di penjara itu apa? Untuk membentuk karakter seseorang, saudaraku. Ya, bertumbuh di dalam karakter. Dikatakan kamu jangan cuma memikirkan diri sendiri, tetapi juga pikirkan orang lain. Itu karakter, saudara. Lihat saudaraku, di akhir zaman nanti, saudara. Ya, nanti kita akan lihat, saudara. Uang kita aja udah gak laku, saudara. Bener, uang kita udah gak laku, saudara. Ya, kan firman Tuhan bilang dalam kitab Wahyu, kalau orang gak pakai punya tanda di kening dan di jari, di lengannya, dia gak bisa berjual beli. Uang udah gak laku, saudara. Apa yang membuat kita bisa bertahan di akhir zaman nanti? Karakter kita, saudara. Ya, nanti kita akan lihat, saudara. Ya,
Bagaimana? Apakah kita terjadi perubahan karakter kita? Kita menjadi lebih sabar, lebih murah hati, ya, lebih berbelas kasihan, saudaraku. Jangan, saudaraku, karena ini kita jadi apa, saudaraku? Justru kita jadi selfish, menyelamatkan diri sendiri, saudaraku. Waduh, aku harus menyelamatkan diriku. No, enggak, saudara. Ya, saudara lihat hari-hari ini, saudara. Orang-orang aja banyak bermurah hati loh, saudara. Ya, di jalan-jalan kita nggak kenal siapa orang itu, saudara, membagikan sembako, kebutuhan pokok, saudaraku. Ya, bayangkan, saudaraku, di tengah-tengah keadaan ini tidak ada alasan kita untuk apa? Untuk kita menyelamatkan diri kita, saudara. Kita perlu belajar apa? Bermurah hati, saudara. Ya, dengan cara itulah kita bisa melewati masa-masa sulit. Ingat, saudaraku, sekali lagi saya ingatkan, orang yang fokus kepada dirinya akan semakin takut, semakin takut, semakin takut, semakin takut, dan semakin takut. Ya, tetapi kalau saudara berani belajar memberi, ya, kami juga, saudaraku, di masa-masa ini kami belajar ikut menabur, saudaraku. Ya, untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, kami juga ikut menabur, saudaraku. Ya, dan berterima kasih juga kepada saudara-saudara yang lain yang sudah menabur, saudaraku. Saya percaya, saudaraku, bahwa engkau pasti akan menuai, saudaraku. Ya, mari terjadi perubahan karakter di rumah kita. Ya, apalagi, saudaraku, kesembuhan jiwa atau emosi, saudara. Ya, ini yang anak kami, saudaraku, ceritakan, saudaraku, bagaimana dia boleh mengalami banyak kesembuhan batin, kesembuhan jiwa, saudaraku. Kenapa? Ketika lockdown ini dia bersama dengan adik-adiknya, saudaraku, banyak tantangan, banyak persoalan. Mulai bertanya, kok aku bisa begini ya? Persoalan yang remeh begini kok aku responnya sampai sedemikian emosional begitu ya. Dan dia mulai, saudaraku, mamanya suruh dia coba buat jurnal hidupmu. Tulis semuanya, dia tulis, saudaraku. Ya, saudara, ini adalah waktu paling baik untuk kita mengalami perubahan, saudara. Jiwa kita, emosi kita disembuhkan, saudara. Ya, kita juga apa? Semakin mengenali diri sendiri. Ya, saya di masa-masa ini banyak sekali Tuhan nasihati, Tuhan ingatkan, banyak hal yang saya bilang, ya Tuhan. Itu yang saya ingatkan lagi, saudaraku. Ya Tuhan, kalau engkau masih izinkan aku jadi hamba-Mu, Tuhan, sebenarnya ini hanya anugerah Tuhan aja. Banyak sekali hal-hal yang aku perlu belajar dan berubah, ya Tuhan. Ya, saudaraku, kadang-kadang saya sendiri malu, saudara. Ya, ketika Tuhan tunjukkan kepada saya hal-hal yang saya masih perlu banyak berubah, saya sebenarnya malu sendiri gitu ya. Tapi ya itu karena anugerah Tuhan saja, saudara. Ya, saya mengenali diri saya, makin mengenal, semakin saya tahu kalau saya bisa dipakai Tuhan itu bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kalau menurut ukuran saya nggak cocok, saudaraku. Ya, tapi terus Tuhan perbaharui. Saya bersyukur di masa-masa ini Tuhan tunjukkan kepada diri saya siapa sih saya yang masih perlu banyak berubah, saudaraku. Ya, apalagi, saudaraku, hubungan yang semakin dalam dengan Kristus. Ya, saudaraku, bukan karena berapa jamnya, tetapi ketika saudara semakin dalam penyembahanmu dengan Tuhan, engkau berdiam diri di hadapan Tuhan, ya, engkau masuk ke hadirat Tuhan, engkau mendengar Tuhan berbicara kepadamu, seperti Marta, seperti Maria, saudaraku, duduk diam di kaki Yesus, berdiam berlama-lama di kaki Yesus, saudaraku, dan engkau mengalami bersendirian dengan Tuhan. Kau mendiamkan jiwamu di hadapan Tuhan, sehingga engkau dikuatkan kembali, saudaraku. Itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupanmu. Itulah yang menjadi apa? Persiapanmu nanti untuk apa? Untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi ini semua persiapan, saudara. Perubahan karaktermu. Kenapa? Firman Tuhan dibilang di akhir zaman nanti apa? Kasih kebanyakan orang semakin dingin. Ya, kenapa di akhir zaman nanti katanya apa, saudaraku? Kita akan mengalami siksaan badani, saudaraku. Ya, akan banyak kedurhakaan, saudaraku. Jadi kondisi ini bagus untuk apa? Mempersiapkan diri kita. Ya, jangan cuma nunggu kapan ini selesai. Enggak, saudara. Ayo bertumbuh, saudaraku.
Ya, kenali dirimu, siapa dirimu, yang mana engkau belum berubah, berubahlah saudara. Minta sama Tuhan, jamah, bilang gini sama Tuhan, Tuhan terangi aku. Kadang-kadang kita saudaraku nggak tahu, kadang-kadang kita berpikir orang lain yang perlu berubah saudara. Kita berpikir kita selalu melihat keluar, orang itu perlu berubah, dia yang perlu berubah. Tapi kalau sudah Tuhan menerangi hatimu, engkau akan berkata, aku yang perlu berubah. Benar loh saudara. Kalau kita belum mendapatkan pencerahan dari Tuhan, kita selalu berpikir orang lain yang perlu berubah saudara. Ya, tetapi sesungguhnya saudara, kitalah yang perlu berubah saudara. Ya. Jadi semuanya ini apa? Persiapan nanti untuk apa? Kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, apalagi yang kita belajar? Betapa pentingnya komunitas itu. Kita mulai menghargai betapa pentingnya komunitas, hidup berkomunitas. Salah satu saudaraku yang mampu nanti menolong kita melewati masa-masa sulit di masa antikristus, hidup komunitas. Kalau saudara masih selfish hari ini, kau nggak siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau engkau hanya berpikir tentang dirimu, keamanan dirimu, kenyamanan dirimu, engkau nggak siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, nanti kita akan lihat yang terakhir, yang keempat ini saudara. Fase persiapan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, di mana tingkat kesulitannya lebih tinggi. Dan hal ini merata di seluruh bumi. Akan ada penderitaan badani. Pada waktu itu kamu akan diserahkan, Matius 24 ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Saudaraku, ini terjadi masih cuman di beberapa negara tertentu saudaraku. Tapi kalau kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat, ini di seluruh dunia, orang-orang percaya akan mengalami ini saudara. Merata di seluruh dunia akan terjadi saudaraku. Ya, diserahkan, disiksa, dibunuh, dibenci semua bangsa oleh karena namaku saudara. Firman Tuhan katakan, ada penderitaan badani, itu merata di seluruh bumi, seluruh dunia saudara. Banyak yang murtad, bayangkan. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Sekarang aja saudaraku, beberapa waktu itu udah mulai banyak kan. Hamba-hamba Tuhan, penulis-penulis buku berkata, aku bukan orang Kristen lagi. Orang yang memimpin pujian, menulis lagu-lagu rohani berkata, aku tidak Kristen lagi. Bayangin saudara. Makanya kekristenan kita itu jangan dangkal saudara. Kekristenan kita jangan cuma sekedar ritual agama kita. Tetapi kekristenan kita adalah persekutuan intim kita dengan Tuhan dan sesama saudara. Saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menghiburkan. Dan apa? Kita perlu mengintrospeksi diri kita. Dalam hal apa kita belum berubah. Saudaraku, orang Kristen yang sehat adalah jemaat yang saudaraku mengizinkan Tuhan. Ya, mengintrospeksi hidupnya. Ya, bukan mengintrospeksi dalam arti kata begini, sampai kita mempersalahkan diri kita. Bukan itu maksud saya saudaraku. Kalau Tuhan itu tidak pernah menghakimi kita, tidak pernah menghukum kita, tapi Dia mengingatkan kita, menyadarkan kita, itu bedanya saudara. Ya, tidak sampai kita membenci diri kita, bukan saudaraku, bukan itu maksudnya. Ya, lihat apa ya dikatakan firman Tuhan Matius 24 ayat 10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Di seluruh dunia saudara akan bermunculan orang-orang yang murtad saudara. Ya, apalagi kedurhakaan bertambah dan kasih makin dingin. Dan karena Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, makin bertambahnya kedurhakaan, kasih orang makin dingin. Saya beberapa waktu yang lalu mengingatkan kita, ya, dengan kondisi seperti ini saudara, kita juga mulai berpikir apa? Diri kita, betul enggak? Wah, saya perlu menyelamatkan diri saya dulu lah. Saya perlu, nah ini saudaraku. Jadi, apa ayat ini bisa memang terjadi. Ya, makanya saudaraku, masa-masa ini adalah masa-masa pemurnian Tuhan atas gereja Tuhan. Ya, saya mau beritahu,
Ini masa-masa pemurnian. Ya, supaya apa? Supaya kita kembali kepada karakter Kristus. Kalau karakter Kristus enggak ada dalam diri kita enggak sanggup nanti melewati masa-masa antikris, saudara. Benar, serius, saudara. Kalau kita masih berpikir hanya tentang diri kita enggak sanggup melewati masa-masa sulit. Ya. Nah, mari kita lihat. Pada zaman antikristus apa katanya? Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun apa katanya dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Kalau saudara masih selfish, saudara bilang, nggak apa-apalah, nggak apa-apanya itu. Ya, ini kan cuman untuk bisa bisa berjual beli aja. Saya kan bukan menyangkal nama Tuhan. Saudaraku, di dalam ayat itu dikatakan kalau kita sudah pakai tanda itu, nah, saudaraku, kita artinya saudaraku udah murtad, saudaraku. Artinya apa? Kita udah tunduk kepada antikristus, kita udah menjadi penyembah antikristus, saudara. Ya, jadi saudaraku, itulah sebabnya, saudara. Ya, gereja Tuhan hari-hari ini menurut saya itu sedang mengalami pemurnian. Supaya kita apa? Supaya kita kembali kepada apa? Kepada kehidupan gereja yang mula-mula, saudara. Ya, hanya di dalam Alkitab diberitahukan kepada kita bagaimanakah gereja mula-mula itu, saudara. Ya, coba saya baca sebentar. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ya, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Itu setelah mereka mengalami, rasul-rasul mengalami baptisan Roh Kudus dan memberitakan Injil, dan 3.000 jiwa bertobat. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka semua disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, di situ dikatakan selalu ada dari mereka yang menjual harta mereka. Menjual di situ sebenarnya barter. Kenapa, saudaraku? Di akhir zaman kita nggak bisa jual beli. Kalau kita nggak punya tanda itu, kita nggak bisa jual beli. Artinya apa? Kita harus hidup di dalam komunitas. Komunitas gereja, komunitas jemaat yang apa? Yang saling mengasihi. Kalau misalnya seseorang punya A, dia nggak punya B, dia barter dengan B. Setiap orang akan begitu. Kenapa? Karena uang kita udah nggak laku, saudara. Itulah sebabnya sekarang masa pemurnian, di mana kita jangan hidup selfish, di mana kita mulai belajar berbagi, saudara. Kenapa? Di depan nanti nggak laku lagi uang kita. Nah, makanya ini masa-masa persiapan, saudara. Ya, saudaraku, kembali kepada apa? Kembali kepada kehidupan gereja yang mula-mula. Saudaraku, mereka memiliki kehidupan, ya kalau boleh dibilang ini ekonomi gereja mula-mula, saudaraku. Kita mesti masuk ke situ, saudaraku. Enggak ada lagi orang yang mementingkan diri sendiri. Enggak ada lagi orang yang selfish, saudaraku. Ya, mereka saling berbagi satu dengan yang lain, saling berbarter satu dengan yang lain, saudaraku. Itulah sebabnya kita harus kreatif. Saya mau mengajak kita bukan cuma sekedar mudah-mudahan ini cepat selesai. Saya mau beritahu kepada saudara, ketika kedatangan Tuhan semakin dekat nanti, pada zaman pemerintahan antikristus, tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Kalau ini tingkat kesulitannya 5, saudaraku, mungkin nanti udah 8, 9. Kalau karakter kita nggak berubah, cara hidup kita nggak berubah,
Kita nggak bisa lewatin masa sulit itu. Dan masa sulit itu hanya bisa kita lewatin apa? Kalau kita memiliki kehidupan bersama, saudara. Kenapa? Kalau misalnya saudara mau beli sesuatu ke toko, di sana saudaraku kalau saudara nggak punya tanda nggak bisa beli. Paling nggak sembako loh saudaraku contohnya. Kalau saudara nggak punya tanda di sini seperti Alkitab ini dikatakan, ya saudara nggak bisa jual beli. Jadi saudara harus dengan siapa? Dengan sesama orang percaya. Baru bisa apa? Barter. Dan uang saudara udah nggak laku. Jadi apa caranya? Barter. Nah makanya anak-anak Tuhan disuruh kreatif. Berpikir, mempersiapkan diri kita. Sama seperti 5 wanita bodoh sama 5 wanita bijak. Betul nggak? 5 wanita bijak punya persiapan. Wanita bodoh nggak punya persiapan. Jadi mari saudaraku, saya mau mengajak kita saudara menjadi jemaat, ya, menjadi jemaat saudaraku yang apa? Benar-benar mempersiapkan dirinya saudaraku. Lihat kalau menurut di dalam ayat tadi apa katanya? Bahkan nanti saudaraku orang-orang yang belum mengenal Tuhan karena melihat cara hidup kita seperti itu. Banyak juga loh saudaraku orang yang mungkin nanti nggak mau ada tanda-tanda itu saudara. Mereka akan menggabungkan dirinya ke dalam gereja Tuhan. Wow, itu bisa luar biasa saudara. Itu bisa dahsyat. Tapi cara hidup kita harus berbeda saudara. Nggak boleh selfish. Ya, yang masih punya saudaraku berbagi. Ya, tapi yang kurang juga tidak menuntut saudaraku. Ya, semuanya punya attitude untuk apa? Berbagi saudara. Ya, karena firman Tuhan berkata, di akhir zaman seperti ini saudaraku yang terjadi, ya. Hidup dalam komunitas gereja menjadi benteng terakhir bagi kita untuk bersinar terang di tengah-tengah kegelapan. Ya, di dalam kitab Yesaya 60 ayat 1 sampai 2, ya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Inilah firman Tuhan katakan, nubuatan di akhir zaman, kemuliaan Sion di akhir zaman. Jadi saya percaya saudara, gereja itu sama seperti Yesus. Yesus tetap produktif, bahkan di kayu salib pun Yesus masih memenangkan satu jiwa saudara. Wow. Di masa yang paling sulit, di mana Yesus saudaraku narik napas aja udah susah. Dia berkata, pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku, bersama dengan Bapakku. Bahkan di masa paling sulit Yesus pun, Yesus masih memberitakan Injil, membawa orang ke surga. Saya juga percaya gereja Tuhan di masa sulit pun tetap bersinar terang, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jadi contoh. Saudaraku, firman Tuhan berkata, saudaraku, saya akhiri dengan ini. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga apa? Kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saya mau mengencourage kita semuanya, jemaat Tuhan yang berkeluarga, anak-anak muda. Paulus berkata kepada kita hari ini, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mari kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini, saudara. Mari saudaraku, hari ini
masuki fase-fase setahap demi setahap dalam hidupmu, saudara. Jangan lagi tinggal di fase sekedar terkejut, khawatir, bimbang, takut. Mari engkau melewati fase itu, saudara. Mungkin kau sekarang ada di fase yang kedua, di mana engkau mulai belajar menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Selama ini tinggal bersama-sama dengan anggota keluargamu di rumah lebih sering tidaklah normal bagimu. Anak-anakmu belajar dari rumah tidaklah normal bagimu. Engkau bekerja dari rumah tidaklah normal bagimu. Mari hari ini sesuaikan dirimu. Lihatlah itu sebagai sesuatu yang normal, saudara. Terima itu sebagai kenyataan. Terima itu bukan hanya kenyataan, sebagai sesuatu yang normal. Asal jangan dosa, saudara. Asal jangan dosa yang kau anggap normal. Dijauhkanlah itu daripada kita, saudara. Tetapi perubahan hidup, karena kita harus lockdown, karantina. Kita harus physical distancing, social distancing. Pembatasan sosial berskala besar. Mari saudara, lihatlah ini sebagai sesuatu yang normal sekarang. Dan tetaplah hidup, tetaplah kreatif, tetaplah produktif. Seperti Rasul Paulus, penjara tidak bisa memenjarakan hati dan pikirannya. Tubuhnya terpenjara tapi hati dan pikirannya tidak terpenjara. Toh hari ini kalau engkau masih bisa mengerjakan pekerjaanmu, engkau masih bisa pergi keluar dengan menggunakan masker. Kalau engkau harus pergi ke tempat pekerjaanmu, engkau masih bisa mempergunakan masker. Tidak sepenuhnya, saudaraku. Tapi Paulus sendiri sepenuhnya, tubuhnya dipenjara, tapi pikiran dan hatinya tidak terpenjara, saudara. Mari tetap produktif, saudara. Bersinar terang di tengah-tengah kondisi ini, saudara. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban, Yes, Lord, bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar, Yes, Lord, ya, telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalam. Amin Tuhan, amin, amin Tuhan, Agar hidupku hanya amin Tuhan. untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya Bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar
terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Yes Lord, kami mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Haleluya. Mau bercahaya, Bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup Selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Jesus, bangkitkan gerejamu ya Tuhan. Bangkitkan gerejamu di akhir zaman ya Tuhan, supaya semua umatmu terlibat Tuhan, supaya semua umatmu tetap produktif di masa-masa sekarang ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sebab kekuatan kami bukan berasal dari dunia ini, kekuatan kami bukan berasal dari diri kami, tetapi kekuatan kami berasal daripada Allah sendiri. Jemaat Tuhan, saya percaya kalau engkau mau tetap produktif di masa-masa ini, Tuhan pasti akan menolong engkau. Seperti Dia memberkati Rasul Paulus. Paulus tetap produktif di masa-masa dia mengalami lockdown di penjara. Di dalam nama Yesus, demikian juga hidup kita. Amin. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Jemaat yang kekasih, angkat tanganmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku tidak mau menyia-nyiakan waktu-waktu ini hanya untuk mengeluh, apalagi hanya untuk merasa nyaman dengan diri sendiri. Tuhan, aku mau produktif Tuhan. Di masa-masa ini Tuhan, aku mau terus bertumbuh di dalam karakterku Tuhan. Aku mau mengalami kesembuhan secara jiwa dan emosiku Tuhan. Tuhan juga di masa-masa ini wahyukanlah kepada diriku siapa sesungguhnya aku. Dalam hal apa aku masih harus berubah ya Tuhan. Di dalam hal apa aku harus terus bertumbuh ya Tuhan. Dan biar di masa-masa ini
pengertian-pengertianku tentang firman-Mu semakin bertumbuh. Kedalaman hubunganku dengan Engkau semakin bertumbuh. Intensitas penyembahanku kepadamu semakin meningkat. Kerinduan hatiku untuk menyembah Engkau semakin meningkat. Dan penyembahanku denganmu semakin mendalam ya Tuhan. Biar di masa-masa ini aku tidak lewatkan ya Tuhan. Tuhan, biar di masa-masa ini juga Tuhan, aku boleh seperti Rasul Paulus katakan, tiap-tiap orang supaya jangan memperhatikan hanya kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain juga. Saudaraku yang kekasih, mari kita tidak hanya memperhatikan kepentingan kita. Kalau hari-hari ini saudara, kita juga sudah berbagi kepada jemaat saudara. Kita juga mau berbagi kepada orang-orang di sekeliling gereja kita ini saudara. Saya baru mendengar ada orang yang punya ide seperti itu. Mungkin di sekeliling gereja kita, saudaraku, banyak orang yang mungkin saja mereka sangat membutuhkan saudara. Kita mau memberkati mereka juga. Supaya mereka tahu bahwa gereja itu saudaraku adalah pertolongan dalam hidup mereka. Gereja itu menjadi jawaban bagi mereka. Hati saya tersentuh saudara. Ketika ada yang memberi ide untuk memberkati orang-orang di sekitar gereja kita. Wah, ini hati yang sangat luar biasa saudara. Mari saudara. Kita bukan hanya memperhatikan jemaat kita juga. Kita sudah lakukan, tapi kita juga memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, saudara. Mari miliki hati yang besar, saudara. Perbesar kapasitas hatimu, saudara. Perbesar kapasitas hatimu, saudara. Haleluya, Tuhan tolong kami, Tuhan. Tuhan tolong kami. Ini waktunya kami berbuat baik. Ini waktunya kami menjadi kesaksian. Ini waktunya Tuhan uang kami menjadi begitu berarti bagi sesama kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Seberapa yang kami bisa, kami boleh menyumbangkannya. Seberapa yang kami bisa Tuhan. Engkau tahu, engkau kenal ekonomi semua jemaatmu tidaklah sama. Tetapi seberapapun yang kami bisa bagi Tuhan, itu akan sangat berarti Bapa. Kami tidak hanya mau menjadi gereja jemaat yang diberkati, kami juga mau memberkati Tuhan. Di masa-masa sulit ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, ini adalah pengujian bagi gerejamu. Ini adalah pemurnian bagi gerejamu. Biar gerejamu boleh praktekkan firman-Mu. Gerejamu boleh sungguh-sungguh mempraktekkan firman-Mu. Di masa-masa sulit ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang. Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu, yes, bercahaya dalam kemuliaan. Katakan sekali lagi, yes Lord. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang. Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan,
dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jemaat yang kekasih, hari ini juga kita mengadakan perjamuan kudus. Kembali lagi kita diingatkan pengorbanan Kristus buat kita. Kematian dan kebangkitannya telah menyelamatkan hidup kita, memberikan kita hidup yang baru. Hidup kita tidak pernah sama lagi, sebab kuasa kematiannya telah menebus kita dari dosa-dosa kita, dan kuasa kebangkitannya telah memberikan jaminan kita hidup yang baru, bahkan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih. Jaminan penyertaan Tuhan, jaminan kemenangan, jaminan jawaban doa, jaminan perlindungan, jaminan penyediaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah menyediakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari jemaat Tuhan yang kekasih di rumah saudara masing-masing, kita boleh mengadakan perjamuan kudus. Mari kita angkat roti ini. Ketika kita memakannya, kita dihubungkan dengan tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah buat kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Kalau bukan karena pengorbananmu, maka hidup kami akan menjadi sia-sia. Terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih untuk tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Sebagai tanda Kau sangat mengasihi kami. Kau sangat mencintai kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan tubuhmu yang terpecah-pecah, bilur-bilur yang Kau alami oleh karena cambuk tentara Romawi telah menyembuhkan tubuh kami, telah menyembuhkan kami dari sakit penyakit kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang sudah dicurahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Darah-Mu menyucikan kami. Darah-Mu menguduskan kami. Darah-Mu Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Haleluya. Kalau tanda darah anak domba saja mampu menyelamatkan orang Israel, apalagi darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang tidak bercacat celah Tuhan. Darah-Mu Tuhan sendiri menyelamatkan, menguduskan, menyucikan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita tutup ibadah kita semua bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kau bangkit berdiri. Mari kita tutup ibadah kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan.